Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa mata kuliah akuntansi menengah 2. Hari ini kita akan lanjutkan materi kuliah kita yang sekarang sudah masuk ke materi ketiga bersama saya, Barlia Anis. Materi ketiga ini membahas tentang bagian dari ekuitas, yaitu modal di store. Apa sih modal di store itu? Modal di store adalah modal yang berasal dari pemegang saham yang berupa saham yang dimiliki oleh para investor. Seperti kita ketahui bahwa modal perusahaan perseroan salah satunya berasal dari saham. Dan setiap lembar saham memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, setiap lembar mempunyai hak pembagian atas laba atau rugi perusahaan. Setiap lembar memiliki hak suara. Setiap lembar saham memiliki hak atas aset ketika perusahaan dilikuidasi, dan setiap lembar saham memiliki hak istimewa untuk memesan saham terlebih dahulu. Terdapat dua jenis saham, yaitu saham biasa yang kita sebut common stock, dan yang kedua adalah saham preferen. Saham preferen memiliki keistimewaan lebih daripada saham biasa, di mana pemegang saham preferen akan didahulukan dan diprioritaskan saat pembagian dividen, dan juga diprioritaskan saat pembagian aset ketika perusahaan terjadi likuidasi. Pemegang saham preferen dijamin akan mendapat dividen sejumlah yang telah ditetapkan, baru setelah itu sisanya akan dibagikan kepada pemegang saham biasa. Saham preferen juga dapat dikonversi menjadi saham biasa. Dalam usaha menarik semua jenis investor, perusahaan biasanya akan menawarkan 2 atau lebih kelompok saham dengan hak atau keistimewaan yang berbeda. Contoh keistimewaan yang ditawarkan adalah mendapatkan harga khusus untuk pembelian selanjutnya atau ikut serta dalam penerbitan saham baru dalam kelompok yang sama. Modal perusahaan disebut juga ekuitas pemilik. Itu berasal dari modal saham ditambah tambahan modal di store dan ditambah dengan laba ditahan. Ekuitas pemilik akan bertambah jika perusahaan memperoleh laba dan akan berkurang jika perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan dapat menerbitkan saham pada 3 tingkatan harga. Yang pertama adalah perusahaan dapat menjual saham sama dengan nilai nominalnya. Yang kedua, perusahaan dapat menjual atau menerbitkan saham di atas nilai nominalnya. Dan yang ketiga adalah perusahaan dapat menjual atau menerbitkan saham di bawah nilai nominalnya. Jika saham tersebut dijual di atas nilai nominalnya, berarti saham tersebut dijual dengan harga premium, sehingga akan timbul laba yang disebut dengan agio saham. Namun sebaliknya, jika saham tersebut dijual di bawah nilai nominal, berarti saham tersebut dijual dengan harga diskon, sehingga timbul rugi yang disebut dengan disagio saham. Terkait dengan penerbitan saham ini, terdapat 5 masalah akuntansi. Yang pertama, akuntansi untuk saham yang diterbitkan dengan nilai pari, di mana saham yang diterbitkan pada nilai pari dapat dijual dengan harga berapapun, yang kelebihan atau kekurangannya akan dicatat sebagai agio atau disagio. Masalah yang kedua adalah akuntansi untuk saham tanpa nilai pari. Saham jenis ini dapat dijual dengan harga berapapun, hanya saja dicatat hanya sebesar nilai diterbitkannya tanpa agio atau disagio. Masalah yang ketiga, akuntansi untuk saham yang diterbitkan bersamaan dengan sekuritas lainnya yang disebut juga dengan penjualan lamsam. Terdapat 2 metode untuk pengalokasian nilai sekuritas yang digabungkan penjualannya ini. Yang pertama menggunakan metode proporsional dan yang kedua menggunakan metode inkremental. Pembahasan lebih lanjut mengenai kedua metode ini dapat dilihat dan dipelajari pada modul serta PPT yang kami lampirkan. Masalah yang keempat adalah akuntansi untuk saham yang diterbitkan dengan transaksi non-kas. Saham yang diterbitkan dengan transaksi non-kas akan dicatat sebesar nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima, atau bisa juga menggunakan nilai wajar saham yang diterbitkan.
Akuntansi yang kelima adalah permasalahan akuntansi untuk biaya penerbitan saham. Biaya yang terkait dengan penerbitan saham akan mengurangi hasil yang diterima dari penerbitan saham itu sendiri. Contoh-contoh terkait dengan 5 masalah tersebut dapat dilihat pada modul dan PPT yang kami lampirkan. Saham-saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan dapat ditarik kembali oleh perusahaan tersebut atau dapat dibeli kembali oleh perusahaan tersebut. Setelah menarik atau membeli kembali saham yang beredar, saham-saham itu bisa disimpan untuk diterbitkan kembali atau bisa juga dihapuskan. Saham yang ditarik dari peredaran untuk disimpan dan diterbitkan kembali disebut dengan saham treasury. Alasan perusahaan menarik kembali saham yang telah beredar untuk diterbitkan kembali ada beberapa alasan. Perusahaan melakukan itu bisa untuk menaikkan return on equity-nya atau earning per share-nya, dan bisa juga untuk menstabilkan harga pasar atau menstabilkan harga sahamnya. Meskipun dapat diterbitkan kembali untuk mendapatkan dana, namun saham treasury bukan termasuk aktiva. Saham treasury pada dasarnya sama seperti modal saham yang belum diterbitkan. Dalam pembelian saham treasury atau menarik saham treasury dari peredaran, ada 2 metode yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah metode biaya, dan yang kedua adalah metode pari, metode nilai pari atau metode nilai yang ditetapkan. Metode biaya yang lebih umum digunakan karena akan timbul pendebetan dari akun saham treasury sebagai biaya reakuisisi. Saham treasury juga dapat dijual di atas harga pokok atau di bawah harga pokok. Untuk lebih jelasnya mengenai jual beli saham treasury terdapat pada contoh soal dalam modul atau PPT yang kami lampirkan. Demikian presentasi materi ketiga mengenai ekuitas modal di store. Sampai bertemu lagi pada presentasi materi keempat selanjutnya tentang ekuitas saldo laba. Terima kasih.